Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah darah anak-anak yang menyelamatkan. Hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci dan martir. Anak-anak itu menjadi korban pembantaian yang membabi buta dari Herodes. Herodes yang ketakutan dan merasa terancam oleh pemberitaan tentang seorang raja telah lahir di tengah mereka. Herodes yang berhati keji, penuh dengan ambisi, melululantakkan anak-anak sebaya Kristus. Sejak Allah menciptakan kita, Ia sudah melengkapinya dengan kehendak bebas, agar supaya ia hidup sebagai pribadi yang benar-benar merdeka. Maka kita manusia tidak memiliki sedikit pun hak untuk membunuh kehendak bebas Tuhan. Hanya seorang Herodeslah yang bisa melawan kehendak bebas Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tangisan kanak-kanak dan darah yang tertumpah mengalir membasahi bumi, mereka telah menjadi korban dan mengambil bagian dalam pengorbanan Kristus. Mereka telah menyerahkan diri demi karya penebusan Kristus. Darah para martir telah tercurah demi iman akan Yesus Kristus. Mereka dibunuh dengan keji, namun kematian mereka tidak memadamkan iman. Justru darah mereka semakin menyuburkan benih-benih iman. Kematian mereka dan darah mereka itu semakin mengobarkan semangat bersaksi. Kemarahan dapat menimbulkan malapetaka. Itulah yang terjadi dengan kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah yang dibunuh oleh Herodes. Ia seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya bukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk menghadirkan tangis dan ratap
yang memilukan bagi masyarakatnya. Kejadian itulah yang kita rayakan hari ini. Banyak anak menjadi korban karena kebengisan seorang raja yang tidak ingin disaingi oleh siapapun, terutama oleh Yesus sang bayi penyelamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa kelahiran Yesus yang penuh sukacita menjadi duka cita oleh karena dinodai dengan amarah dan kebengisan manusia. Manusia berhati sadis, terutama oleh kebengisan hati Herodes. Dia atas nama kekuasaan membantai manusia-manusia yang tak berdosa, yang masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa. Peristiwa tersebut mengingatkan kita bahwa janganlah kemarahan kita mengorbankan orang lain, terutama mereka yang tidak berdosa. Marilah kita mengorbankan semangat bersaksi di tengah kehidupan kita dengan bertekun dalam iman, harapan, dan kasih yang mendalam. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami dan mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.